Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEAK MSA selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AK MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja, SEMSI AK selaku dosen telaah. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penentuan Harga Pokok Produksi sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Gula Merah di Desa Bukti. Untuk selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lusri Indrawati dengan NIM 18170510046 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, yang dimana Desa Bukti ini merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Desa Bukti ini terletak di daerah Bali di Kecamatan Kebutamahan, Kabupaten Buleleng. Salah satu sumber daya alam yang melimpah tumbuh di Desa Bukti adalah pohon ental. Pohon ental adalah salah satu pohon yang memiliki nilai potensi ekonomi yang tinggi dan dapat tumbuh di wilayah tropis. Buahnya yang dapat dikonsumsi, daunnya yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, batangnya yang dapat dijadikan sebagai ijuk yang memiliki nilai ekonomis, di mana masyarakat biasanya mengkonsumsi gula merah sebagai bahan pemanis untuk makanan ataupun minuman, sebagaimana bahan pemanis yang lainnya seperti gula pasir. Gula merah juga digunakan sebagai bahan baku pada beberapa industri pangan antara lain yaitu kecap dan minuman instan. Gula merah pada umumnya dipasarkan di pasar tradisional maupun pasar modern seperti supermarket. Nilai ekonomis yang dimiliki oleh gula merah dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Bukti. Penelitian ini dilakukan karena adanya dampak yang terjadi akibat semakin ketatnya persaingan yang harus dihadapi, maka usaha ini diharapkan untuk selalu tepat dalam pengambilan suatu keputusan, di mana guna untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan agar dapat tetap bertahan. Usaha tersebut kini berorientasi pada peningkatan laba yang optimal sebagai tujuan untuk pengembangan usahanya. Oleh karena itu, harga jual sangat penting bagi suatu perusahaan untuk dapat bertahan di dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin pesat ini. Maka dari itu, perusahaan harus tepat dalam menentukan dan menghitung harga jualnya, yang dimana harga jual yang harus tepat dan tidak rendah maupun tidak terlalu tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan agar biaya yang telah dikeluarkan mampu menutup semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dapat memberikan keuntungan yang diinginkan, serta tidak boleh terlalu tinggi guna mendukung perusahaan dapat bersaing dengan para kompetitor lainnya. Di mana pemilik usaha gula merah ini masih terkendala dan memiliki pengetahuan akuntansi yang kurang khususnya dalam menentukan harga pokok produksi, yang mana harga pokok produksi masih dilakukan secara sederhana yang dapat menyebabkan kurang berkembangnya usaha tersebut dan kurang berjalannya secara optimal, efektif, dan efisien. Terdapat beberapa elemen-elemen yang membentuk harga pokok produksi yang dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama ada bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang dimana pada hasil observasi dan wawancara awal yang telah saya lakukan di Desa Bukti ini diketahui bahwa pemilik usaha tersebut dalam memproduksi gula merah memiliki keunggulan dari segi harga yang mana jika dibandingkan dengan produsen lain. Gula merah di Desa Bukti ini dijual dengan harga yang paling murah dikarenakan penentuan harga pokok produksi pada usaha gula merah di Desa Bukti ini masih dilakukan secara sederhana, yakni hanya berfokus pada pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Dia tidak mencatat semua biaya-biaya yang dikeluarkan, misalnya seperti biaya penyusutan, biaya perlengkapan, dan lain sebagainya. Daftar perbandingan harga bisa dilihat di slide. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama perlu adanya penentuan harga pokok produksi pada gula merah agar
dapat mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan sumber daya yang ahli tentang harga pokok produksi. Yang ketiga, harga jual yang tidak sesuai dengan tingkat ekonomi konsumen mengakibatkan produk yang dihasilkan tidak akan laku di pasaran dan usaha tidak akan berkembang. Kemudian, adapun batasan masalah dalam penelitian ini untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu penentuan harga pokok produksi gula merah di Desa Bukti. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana perhitungan penentuan harga pokok produksi gula merah di Desa Bukti dengan metode yang tidak sesuai dengan kaidah baku. Yang kedua, bagaimana perhitungan penentuan harga pokok produksi gula merah di Desa Bukti berdasarkan metode full costing. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan penentuan harga pokok produksi gula merah yang tanpa kaidah baku dengan penentuan harga pokok produksi yang sesuai dengan kaidah baku atau menggunakan metode full costing. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui perhitungan penentuan harga pokok produksi gula merah Desa Bukti dengan metode yang tidak sesuai dengan kaidah baku. Dan yang kedua, untuk mengetahui perhitungan penentuan harga pokok produksi gula merah Desa Bukti berdasarkan metode full costing. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan penentuan harga pokok produksi gula merah yang tanpa kaidah baku dengan penentuan harga pokok produksi yang sesuai dengan kaidah baku atau menggunakan metode full costing. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dimana manfaat teoritis ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan yang bermanfaat bagi peneliti sejenis apapun peneliti selanjutnya, serta dapat menjadi bahan informasi untuk memperluas wawasan terkait dengan penentuan harga pokok produksi gula merah di Desa Bukti. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk memperluas wawasan terkait dengan teori efisiensi produksi dalam penentuan harga pokok produksi. Kemudian manfaat praktisnya bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti dan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan tentang penentuan harga pokok produksi. Kemudian bagi pemilik usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat untuk kemajuan usaha gula merah ini dalam melakukan penentuan harga pokok produksi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ke universitas dan menambah referensi kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa atau yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Selanjutnya, kajian teori dari penelitian ini yaitu teori efisiensi produksi. Efisiensi adalah produktivitas yang dinilai dengan uang dalam dunia usaha. Pengertian efisiensi yang dimana digunakan untuk mengukur efisiensi produksi. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu melakukan efisiensi pada seluruh faktor usahanya, terutama terhadap faktor-faktor produksi. Efisiensi faktor-faktor produksi mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan dalam mencapai laba yang semaksimal mungkin dengan mengeluarkan atau menggunakan biaya produksi yang seminimal mungkin. Adapun teori-teori yang terlibat dalam penelitian ini yaitu akuntansi biaya, tujuan dari akuntansi biaya, kemudian adapun pengertian dari biaya, konsep perilaku biaya, harga pokok produksi, metode penentuan harga pokok produksi, dan metode penentuan harga jual. Selanjutnya, kajian hasil penelitian relevan menurut Mariska tahun 2019. Hasil penelitiannya yaitu perhitungan harga pokok produksi dan harga jual sangat dibutuhkan bagi pengrajin tenun songket melati Desa Burai. Selama ini, para pengrajin hanya bisa membuat kain tenun songket saja, sedangkan untuk pembelian bahan baku penjualan produk jadi hanya dapat dilakukan oleh pemodal atau pemesan saja. Kemudian, menurut Hasim tahun 2019, hasil penelitiannya yaitu perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. Selanjutnya, Bahari dan Rahmawati tahun 2019, hasil penelitiannya yaitu perolehan harga pokok produksi menggunakan metode full costing maupun variable costing lebih tepat digunakan UMKM untuk memperoleh peningkatan laba. Selanjutnya, Lumawa tahun 2020,
hasil penelitiannya yaitu perhitungan harga pokok produksi yang dipakai oleh perusahaan menggunakan harga pokok berdasarkan proses pembuatan sehingga terjadi kesalahan dalam penempatan biaya produksi. Kemudian Datu dan Musmini tahun 2021 hasil penelitiannya yaitu dalam penelitian ini melakukan perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian Wiratama tahun 2021 hasil penelitiannya yaitu perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh petani tidak menggunakan dasar teori yang ada, melainkan mereka hanya mengingat-ingat biaya besar yang mereka keluarkan dan menghitung sebisa mereka. Kemudian menurut Tohari tahun 2021 hasil penelitiannya yaitu penyusunan harga pokok produksi yang seharusnya dilakukan perusahaan adalah menggunakan metode full costing. Metode ini menghendaki pembebanan seluruh biaya produksi baik itu biaya tetap maupun biaya variabel sebagai komponen pembentukan harga pokok produksi. Kemudian yang terakhir menurut Sasro Purwanto tahun 2021 hasil penelitiannya yaitu penghitungan terhadap harga pokok produksi dengan metode full costing maupun dengan metode variable costing untuk menentukan harga jual produk pada UKM keripik pedas. Morang-Moreng di Sidoarjo memiliki perbedaan harga pokok produksi dan harga jual di mana perhitungan menggunakan metode full costing lebih besar daripada perhitungan dengan metode variable costing. Selanjutnya, adapun model penelitian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, usaha gula merah ini yang dibuat dari pohon ental, dari nira ental, kemudian penelitian ini diidentifikasi biaya produksinya, kemudian proses pengolahan pembuatan gula merahnya, dan kemudian yang terakhir bagaimana penentuan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami fenomena yang belum diketahui. Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini yaitu dalam penentuan harga pokok produksi sebagai dasar penentuan harga jual gula merah di Desa Bukti ini, yaitu terdapat latar belakang masalah penelitian, kemudian merujuk ke rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, dan metode penelitian, yang dimana dalam metode penelitian ini terdapat sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan dalam teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan yang pertama itu observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Dan dalam teknik penganalisisan data, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, subjek dan objek pada penelitian ini. Subjek penelitian pada penelitian ini dapat berupa benda atau tempat, orang, variabel melekat, dan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti dan diamati oleh peneliti. Objek penelitian pada hal yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah bagaimana penentuan harga pokok produksi gula merah Desa Bukti. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan, yang dimana akan melakukan tempat penelitian, lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah untuk mencari data bagaimana penentuan harga pokok produksi gula merah di Desa Bukti. Tempat tersebut dipilih karena merupakan salah satu usaha gula merah di Desa Bukti yang memiliki keunikan dalam pembuatan gula merah, yaitu dengan menggunakan hasil pohon ental yang hanya di Desa Bukti tersebut yang dapat mengolah pohon ental untuk dijadikan gula merah. Kemudian jenis dan sumber data dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif. Prosedur dalam penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Adapun data yang diperoleh yaitu data primer, yang dimana data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Kemudian data sekunder, yang dimana informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang
terdiri atas struktur organisasi dan arsip, dokumen, laporan-laporan, serta buku yang lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan datanya, di mana strategi dalam penelitian ini karena bertujuan untuk dari penelitian yaitu mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan di mana terkumpulnya data yang akan dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni dengan reduksi data, menyajikan data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan sesuai rangkaian tersebut untuk memiliki keterkaitan dalam penelitian kualitatif tersebut. Dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan triangulasi, yang dimana triangulasi ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis data. Teknik triangulasi ini juga merupakan suatu teknik dalam pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi data digunakan untuk menetapkan derajat kepercayaan dan konsistensi, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu dalam menganalisis data secara langsung di lapangan. Triangulasi ini juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, misalnya pengamatan dan wawancara, atau penggunaan metode yang sama seperti wawancara dengan beberapa informan. Tujuan digunakannya teknik triangulasi data ini bukan mencari suatu kebenaran, melainkan untuk meningkatkan pemahaman penelitian terhadap data yang telah didapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, pengumpulan data, dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Triangulasi teknik yaitu dengan mengecek data yang diperoleh dari sumber data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Triangulasi ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan, lalu dibandingkan dengan hasil pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu data yang diberikan oleh informan yang satu dengan yang lain dicek silang dengan data yang diberikan oleh informan lainnya, sehingga peneliti akan menemukan nantinya suatu kebenaran yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya, langsung saja masuk ke hasil dan pembahasan. Langsung saja masuk ke rumusan masalah yang pertama, perhitungan penentuan harga pokok produksi gula merah desa bukti dengan metode yang tidak sesuai dengan kaidah baku. Adapun penentuan harga pokok produksi yang pada usaha gula merah ini, yaitu biaya bahan bakunya itu sebesar 2.890.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar 1.200.000 dan biaya penunjang atau BOP-nya itu sebesar 300.000. Jadi total biaya produksi selama 1 bulan itu sebesar 4.390.000. Dan jumlah produk yang dihasilkan selama 1 bulan itu sebanyak 220 kg dan harga pokok produksi per kilogram itu sebesar 19.000. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua, perhitungan penentuan harga pokok produksi berdasarkan metode full costing, yang dimana perhitungan harga pokok produksi yang sesungguhnya yang berdasarkan dengan metode full costing ini pada usaha gula merah dapat disajikan dalam bentuk tabel. Di sini saya akan menjelaskan yang dimana biaya bahan baku dari usaha gula merah dengan metode full costing ini total biayanya itu sebesar 2.890.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya ini sebesar 1.200.000 dan biaya overhead pabriknya ini sebesar 338.950 rupiah, yang dimana total biaya produksi ini total biayanya itu sebesar 4.428.950 rupiah. Dan jumlah produk yang dihasilkan selama 1 bulan yaitu sebesar 220 kg dan harga pokok produksi per kilonya itu sebesar 20.000. Jadi berdasarkan tabel yang sudah saya paparkan, gula merah berdasarkan metode full costing itu sebesar 20.000 per kilonya itu dijual seharga
22.000. Jadi, dalam 1 bulan, usaha ini menghasilkan 220 kg produk. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga, yaitu perbandingan hasil penentuan harga pokok produksi yang tidak sesuai dengan kaidah baku dengan yang sesuai dengan kaidah baku pada usaha gula merah. Metode yang tidak sesuai dengan kaidah baku, total biaya produksinya itu sebesar 4.390.000. Dan metode yang sesuai dengan kaidah baku atau metode full costing itu sebesar Rp4.428.950. Jadi, perbandingan dari total biaya produksinya ini yaitu sebesar Rp38.950 dengan jumlah produk yang dihasilkan selama 1 bulan yaitu sebanyak 220 kg. Dan harga pokok produksi per kilonya itu pada metode yang tidak sesuai dengan kaidah baku itu sebesar 19.000, sedangkan metode yang sesuai dengan kaidah baku atau metode full costing itu sebesar 20.000. Jadi selisih dari harga pokok produksi per kilo produk ini yaitu 1.000. Kemudian perbandingan perolehan laba pada usaha gula merah ini, harga jual pada usaha gula merah yang tidak sesuai dengan kaidah baku itu dijual seharga 20.000 per kilonya. Dan harga pokok produksinya itu sebesar 19.000. Jadi selisih dari metode yang tidak sesuai dengan kaidah bakunya ini, laba yang diperoleh itu sebesar 1.000. Kemudian harga jual per kilo produk menggunakan metode full costing, harganya itu sebesar 22.000 per kilo. Kemudian harga pokok produksi pada metode full costing ini sebesar 20.000. Jadi laba yang diperoleh dengan menggunakan metode full costing itu selisihnya 2.000. Selanjutnya, implikasi penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian tersebut, maka implikasi dari penelitian ini yaitu yang pertama secara teoritis, teori akuntansi biaya, khususnya metode penentuan harga pokok secara full costing, itu bisa diimplementasikan untuk penentuan harga pokok produksi gula merah Desa Bukti. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi bagi suatu pemilik usaha, dan juga dapat memberikan gambaran untuk menentukan harga pokok produksi yang sesungguhnya yang sesuai dengan kaidah baku, yaitu metode full costing. Jika tanpa menggunakan metode full costing, penentuan harga pokok produksi menjadi kurang tepat atau kurang akurat karena hanya sebagian biaya yang dihitung sebagai biaya produksi. Kemudian, secara praktis, yaitu dalam penentuan harga pokok produksi gula merah, produsen pada usaha gula merah ini harus memperhitungkan biaya overhead pabriknya agar diperoleh perhitungan harga pokok yang akurat sebagai dasar penentuan harga jual. Kemudian adapun rangkuman dalam penelitian ini, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penentuan harga pokok produksi jika tidak sesuai dengan kaidah yang baku dengan penentuan harga pokok produksi yang berdasarkan kaidah baku atau metode full costing. Usaha gula merah di Desa Bukti ini menentukan harga pokok produksi tanpa menggunakan kaidah yang baku, yaitu dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead penunjang. Maksudnya itu biaya overhead pabrik yang terlihat dalam proses pembuatan gula merah. Total biaya produksi yang dihitung menurut usaha gula merah di Desa Bukti ini yaitu sebesar Rp4.390.000 per bulan, dan hasil perhitungan harga pokok produksi itu sebesar Rp19.000 per kilo produk dengan menghasilkan 220 kg produk selama 1 bulan. Namun, berdasarkan hasil pengamatan penulis, masih ada beberapa biaya overhead pabrik yang belum dihitung pada usaha gula merah Desa Bukti ini, seperti biaya penyusutan alat berdasarkan metode full costing. Total biaya produksi yang dihasilkan yaitu sebesar Rp4.428.950 per bulan, dan hasil perhitungan harga pokok produksi yaitu sebesar Rp20.000 per kilo produk. Perbedaan perhitungan biaya overhead pabrik akan mempengaruhi terhadap
penentuan harga pokok produksi pada usaha gula merah Desa Bukti. Penentuan harga pokok produksi yang kurang tepat akan berpengaruh dalam suatu pengambilan keputusan untuk menentukan harga jual dan besarnya laba yang diperoleh. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, usaha gula merah di Desa Bukti ini dalam menentukan harga pokok produksi yang tidak sesuai dengan kaidah baku, yaitu seperti hanya menjumlahkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terlihat pada saat proses pembuatan gula merah seperti biaya bahan bakarnya saja. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui teknik wawancara, dengan pemilik usaha gula merah di Desa Bukti, perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan selama ini belum sesuai dengan kaidah akuntansi yang baku. Penentuan harga pokok produksi berdasarkan kaidah yang baku, yaitu dengan menggunakan metode full costing. Perbedaan perhitungan biaya overhead pabrik akan berpengaruh terhadap penentuan harga pokok produksi gula merah pada usaha gula merah di Desa Bukti. Penentuan harga pokok produksi yang kurang tepat juga akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk menentukan harga jual dan besarnya laba yang diperoleh. Kemudian, saran dalam penelitian ini bagi usaha gula merah Desa Bukti, dalam penelitian ini, dalam perhitungan harga pokok produksi yang kurang tepat, maka akan menghasilkan harga jual yang kurang tepat juga, sehingga akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh dalam usaha tersebut. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya yang dimana dapat menambah kajian-kajian teori yang mampu mendukung penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi dan menentukan harga jual, karena dalam penelitian ini yang dilakukan disadari masih memiliki kekurangan. Baik, sekian presentasi skripsi yang saya paparkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.